Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas lagi tentang motor Suzuki Skywave tahun 2008 punya gue ini. Jadi kemarin ceritanya harus jajan lagi, ngadat lagi, yaitu nggak bisa di starter. Jadi memang di servis yang sebelumnya itu starter yang engkolnya sempat dibenerin, jadi sekarang udah normal lagi harusnya starter engkol. Jadi waktu itu memang yang bermasalah ternyata elektrik starternya. Bukan dari aki, kenapa? Karena waktu gue coba nyalain lampu itu nggak ada masalah. Bahkan di kondisi mesin mati, berarti bukan aki yang bermasalah. Memang sempet temen gue ada yang denger juga waktu gue mau starter motor itu, wah itu dinamo starter kayaknya udah lemah. Dan ternyata bener aja waktu kemarin gue cek di bengkel, dinamo starter yang lama itu memang bagian dalamnya ketika dibuka itu udah nggak berfungsi dengan baik kata mekaniknya. Dan gue tanya apakah bisa diganti magnetnya doang atau partsnya doang atau diservis. Katanya sih nggak bisa karena memang ini juga udah lama banget ya. Ini gue dari pertama kali beli belum pernah ganti, berarti hampir 15 tahun ya. Dan gue rasa wajar sih umurnya 15 tahun rusak. Yaudah akhirnya gue ganti dinamo starter ini ke dinamo starter yang baru. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang mau beli juga, ini dia part numbernya yang original. Ini gue beli di bengkel resmi Suzuki, jadi udah pasti original. Untuk harga ini cukup mahal ya menurut gue. Ini harganya 400 ribuan. Tapi ya memang kalau dihitung umurnya, masa pakainya yang sebelumnya kan 15 tahun, 400 ribu dibagi 15, ya per tahunnya hanya 30 ribu lah. Ya gimana ya, gue bingung sih kalau ditanya sama motor ini. Dibilang banyak jajan tapi ya sayang gitu. Untuk ganti tuh kayaknya nggak deh, untuk dijual ini nggak, karena udah jajan terlalu banyak. Jadi ini motor bakal gue keep terus, gue pakai untuk harian. Karena ya memang untuk harian ini motor masih enak banget sih, apalagi setelah restorasi cukup banyak. Ini motor memang jadi enak lagi. Untuk jajan-jajan yang mahal kayak sebelumnya ganti kopling dan sekarang ganti dinamo starter yang harganya lumayan mahal, gua rasa wajar karena memang masa pakainya juga lama. Dan mungkin di tahun yang ke-15 ini bakal banyak parts-parts yang sudah umurnya wajib diganti, karena memang sebelumnya dari baru pun nggak pernah ganti. Nah ini karena kemarin sekalian di bengkel, jadi gua juga minta cek rem belakang karena udah nggak enak. Ternyata memang kampas rem belakang udah tipis banget. Kelihatan dari posisi bautnya itu memang udah maju banget. Dan kata mekanik memang udah waktunya ganti. Jadi setelah ganti dinamo starter tadi, udah normal lagi, elektrik starternya bisa berfungsi. Nah sekarang mau bongkar ban belakang untuk ganti kampas rem belakang. Nah untuk sistem pengereman sih gue udah nggak kompromi ya. Jadi memang kalau udah tipis atau udah waktunya ganti, gue pasti langsung ganti karena ini menyangkut keselamatan ya kalau soal rem. Nah ini setelah berhasil dibuka untuk ban belakang dan gue lihat memang kampas yang lama itu udah tipis banget sih. Ini dibersihin dulu dan bakal diganti sama kampas rem yang baru. Ini dia brake shoe atau kampas rem yang Suzuki original ya. Ini part numbernya. Kalau misalnya teman-teman mau beli online, pastiin part numbernya sama, kemasannya sama, dan stiker barcode-nya tadi sama. Nah ini kondisi kampas rem yang lama memang udah tipis banget. Oke, ini kampas rem yang baru udah kepasang dan sekarang dipasang ulang lagi ban dan knalpot juga. Dan setelah ini bakal dites jalan.
Nah, ini udah dites jalan sama mekaniknya. Di tes remnya juga udah berfungsi dengan baik, starternya udah berfungsi dengan baik. Dan sekarang gue mau lanjut isi bensin. Nah, ini dia bill-nya atau notanya. Ini untuk pembelian spare part. Yang pertama itu motor AC starting atau dinamo starternya. Ini harganya 410.000, belum PPN ya, setelah PPN 450-an. Nah, untuk yang brake shoe atau kampas rem tadi harganya 65.000 sebelum PPN. Setelah PPN sekitar 72.000-an something. Dan ini ongkos untuk bongkar pasang dinamo starter itu 25.000 dan ongkos bongkar pasang kanvas rem belakang 30.000. Dan ini totalnya jadi 583.500 total spare part plus jasa. Jadi mungkin teman-teman user Skywave yang udah mulai ngerasa susah untuk starter, berarti siap-siap untuk beli dinamo starter baru kalau akinya ternyata masih baik-baik aja. Jadi biasa penyebabnya kalau nggak bisa electric starternya, kalau nggak akinya yang udah lemah, berarti memang dinamo starternya. Dinamo starter ini bukan sesuatu yang gampang rusak kok. Contohnya ini gue baru rusak setelah 15 tahun pakai, yang gue rasa wajar sih. Kalau aki itu gue selama pakai bisa kuat sampai 4 tahunan. Ini aja gue udah lupa sih terakhir kali ganti aki itu kapan. Seingat gue sih sebelum pandemi, berarti udah sekitar 4 tahunan. Itu awet banget akinya, walaupun sekarang gue udah ganti kelistrikan ke DC. Dan gue untuk lampu utama, lampu senja, dan juga lampu speedometer, lampu plat nomor itu semua udah ganti LED kecuali lampu sen doang yang masih bohlam biasa. Jadi mungkin ke penggunaan aki itu lebih irit. Oh ya, ini gue juga ketitipan pertanyaan dari subscriber gue. Kemarin ada yang nanya konsumsi bensinnya sekarang berapa. Nah, ini kemarin gue iseng ngukur lagi full to full ini pakai Pertalite. Ini gue starting di kilometer 80.938. Ini posisi full tank ya. Dan setelah gue pakai, ini gue di kilometer 81.028. Ini gue ngisi lagi sampai full tank. Dan ini gue kemarin isi di 30.900. Berarti 3,09 liter sampai full lagi. Kalau misalnya dihitung-hitung, totalnya 90 km dibagi 3,1 lah ya kita buletin. Itu dapat sekitar 1:29, sekian. Jadi konsumsi bensinnya di 1:29. Gue sih jujur udah nggak terlalu mikirin soal boros ini karena memang udah bawaan lahirnya juga udah boros dan gue udah males gonta-ganti lagi. Memang di grup Skywave juga ada yang ganti karbu segala, cuman gue rasa udahlah terima nasib aja, motor karbu memang bakal seboros ini. Buat gue sih satu yang penting motornya nggak rewel, waktu dipakai itu nggak tiba-tiba mogok. Buat gue itu udah cukup, yang penting motor lancar dipakai, nyaman. Dan mungkin gue nextnya bakal ganti busa jok ya, karena udah keras banget. Kalau yang lainnya gue rasa masih oke untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.